Benar ya Tuhan bahwa setiap jam dalam kehidupan kami membutuhkan Engkau. Karena kami hidup di dalam ketidakpastian, kami hidup di dalam zaman yang sudah berubah, dan kami hidup di dalam zaman di mana kami melihat bahwa dunia ini tidak semakin baik, tetapi semakin chaos dengan adanya peperangan-peperangan yang telah terjadi. Tuhan, kami tahu bahwa dalam hidup kami tidak pernah terlepas dari dampak perang. Ada banyak hal yang sedang kami kerjakan, ada banyak hal usaha yang dilakukan oleh para jemaat. Semuanya mengalami gangguan maupun mengalami satu distraksi di dalam berbisnis maupun di dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Kiranya Tuhan, Kau pada hari ini mengingatkan kepada kami kembali. Apa yang seharusnya kami lakukan sebagai orang Kristen yang sudah menerima akan anugerah keselamatan dari Tuhan. Menghadapi dunia yang seperti ini, kami seharusnya memiliki satu kehidupan. Kami semakin dalam, semakin jauh ke dalam bersama dengan Tuhan setiap jam dalam hidup kami ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran setiap kami, dan supaya sungguh-sungguh kami boleh mendalami firman-Mu ini, dan kami juga boleh mengerti, memahami, tapi kami juga boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kau berkati bagi hamba-Mu dalam segala kelemahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda. Hari ini temanya menarik Bapak Ibu ya. Karena temanya saya diberikan tema perang menurut firman Tuhan. Satu tema yang mungkin jarang dibahas gitu ya. Perang menurut firman Tuhan. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, mari kita akan bersama-sama melihat di dalam bagian firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya bacakan. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab orang yang berbuat baik tidak usah takut terhadap para pemimpin, kecuali orang yang berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian darinya. Karena ia adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Namun jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma ia menyandang pedang. Ia telah hamba Allah untuk membalaskan murka atas mereka yang berbuat jahat. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, hari ini hari khusus Mother's Day. Oleh karena itu, suami-suami berikan salam kepada istri, ya, ataupun kepada anak-anak, kepada mamanya. Happy Mother's Day, gitu ya. Karena ini ada hari spesial ini. Saya juga tidak berani tidak mengucapkan karena nanti saya tidak bisa pulang ini ya, karena ibu-ibu ini. Dan di hari Mother's Day ini, temanya adalah perang Bapak Ibu. Jadi bukan berarti nanti setelah pulang dari sini Bapak Ibu perang di rumah. Antara suami istri ataupun anak dengan orang tua, begitu ya. Tapi hari ini kita memang benar-benar membahas tentang esensi perang itu ya. Bagaimana sih perang itu dari pandangan sudut pandang Alkitab. Itu penting untuk bersama-sama kita pelajari. Karena sebagai orang Kristen, bagaimana pandangan kita terhadap perang. Yang menjadi pertanyaan kita adalah begini, waktu saya mengumpulkan tema ini, saya itu bisa bayangkan ya, Bapak Ibu mungkin mikir begini, ini relevan enggak dengan kehidupan saya pada hari ini, tema ini. Lalu kita juga bertanya, apa urgensinya gereja ini memberikan tema ini bagi saya sebagai jemaat? Apa urgensinya? Atau yang ketiga Bapak Ibu, kita juga kemudian berpikir, apakah tepat ya gereja itu bicara perang, itu bukan di seminar tetapi di kebaktian umum? Mungkin kita berpikir seperti itu Bapak Ibu.
Tapi pada hari ini Bapak Ibu saya ingin bersama-sama untuk melihat bagaimana jawaban kita sebagai orang Kristen terhadap perang itu sendiri. Apakah perang itu dibenarkan? Apakah perang itu dibenarkan menurut firman Tuhan? Bapak Ibu coba diskusi kiri kanannya. Dibenarkan atau tidak? Jawabannya ya atau tidak? Ayo jawab masing-masing ya. Nah, perang itu dibenarkan enggak? Siapa yang hari ini punya posisi perang itu dibenarkan menurut firman Tuhan? Silakan angkat tangan. Nah, sedikit sekali ya. Perang itu tidak dibenarkan menurut firman Tuhan. Juga sedikit. Maka di sini saya lihat sedikit lawan sedikit gitu ya. Nggak banyak yang mau mengaku. Mari kita akan bersama-sama melihat secara singkat dari perspektif perjanjian lama Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama dikatakan satu perintah firman Tuhan kepada Samuel ya melalui nabinya. Sekarang pergilah dan kalahkanlah Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya dan jangan mengasihani mereka. Bunuhlah semua. Coba bayangkan, bunuhlah semua. Laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun bayi, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ibu Bapak coba lihat, ini perintah loh. Disuruh membunuh orang Amalek. Mungkin di antara kita juga bergumul. Ini Tuhan ini kok suruh membunuh. Padahal kemudian di dalam perjanjian lama yang lain, Tuhan mengatakan di dalam 10 hukum Allah, jangan membunuh, Keluaran pasal 20 ayat 13. Lalu Keluaran 21:12, siapa yang memukul orang sampai mati, ia pasti dihukum mati. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, Ibu Bapak mungkin kita berpikir, lalu ini firman Tuhan kok saling bertentangan satu dengan yang lain. Ya kita pikir kok aneh gitu ya. Tapi Ibu Bapak kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 20 maupun 21 tadi, sebenarnya yang dimaksudkan dikatakan jangan membunuh itu adalah kita tidak boleh mematikan orang lain, membunuh dengan perencanaan dan dengan kebencian. Jadi artinya kita itu memang benar-benar merencanakan untuk membunuh orang dengan landasan untuk membenci karena kebencian kita terhadap orang itu. Nah sekarang kemudian kita berpikir, kalau begitu tadi yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu ya, 1 Samuel pasal 15 ayat 3 itu bagaimana kita menjawab sebagai orang Kristen? Katanya nggak boleh membunuh, tapi di sini disuruh membunuh. Bapak Ibu kita melihat konteksnya, selalu itu bicara tentang konteks. Ya, kita melihat konteksnya itu di dalam ayat 18. Di dalam ayat 18 itu kemudian di sana dikatakan seperti ini, Bapak Ibu, ya. Sekarang pergi dan kalahkanlah Amalek, itu perintahnya tadi. Tumpaslah segala yang ada padanya dan jangan mengasihani mereka. Bunuhlah semua itu, Bapak Ibu, dalam konteks ayat 15 ayat 8, orang-orang berdosa itu. Jadi orang Amalek itu orang-orang berdosa itu. Dan perangilah mereka sampai engkau menghabisi mereka. Jadi oleh karena itu di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu ya, kita melihat bahwa Allah itu tidak melarang adanya berperang dan memerintahkan bangsa Israel itu berperang untuk melawan bangsa-bangsa yang berdosa. Dengan kata lain, perang itu diperlukan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar dan untuk menghukum kedurhakaan orang-orang yang berdosa. Di dalam konteks yang seperti inilah Bapak Ibu kita melihat bahwa perang yang dimaksudkan dalam perjanjian lama itu bukan agresi politik. Bukan perang yang kemudian dikatakan untuk menguasai ekonomi suatu negara yang lain. Bukan satu perang yang dikatakan memiliki satu kepentingan demi kepentingan dari satu negara. Tidak. Tetapi di dalam bagian ini jelas Tuhan itu mengendaki adanya perang pada perjanjian lama itu sebagai satu bentuk hukuman ilahi dan memakai bangsa Israel itu untuk menghabisi bangsa yang berdosa itu. Tetapi Bapak Ibu kita juga melihat perang itu bukan hanya diperintahkan, tapi kadang-kadang Tuhan itu juga menyertai di dalam perang itu. Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, saya bacakan. Apabila engkau keluar untuk berperang melawan musuhmu dan melihat kuda dan kereta, tentara yang lebih banyak daripadamu,
Janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir menyertai engkau. Karena ketika kamu akan menghadapi pertempuran, imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Ayat yang ketiga, dia harus berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, hari ini kamu menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar di hadapan mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu. Tuhan menyertai loh. Untuk melawan musuhmu dan memberi kemenangan kepadamu. Saya secara singkat saja Bapak Ibu ya, karena ini pembahasan banyak sekali. Ayatnya juga banyak sekali. Tapi supaya kita tidak bingung Bapak Ibu ya, saya memberikan satu ringkasan. Di dalam perjanjian lama itu Bapak Ibu, Allah memakai perang itu untuk mencegah atau menghukum dosa, menegakkan keadilan, mencegah suasana yang chaos, dan untuk mencapai damai dan keteraturan bagi umatnya dan umat ciptaannya. Justru melalui perang itulah diharapkan nanti ada kedamaian, ada keteraturan, ada keadilan yang terjadi. Kemudian kesimpulan yang kedua Bapak Ibu adalah, perang dalam perjanjian lama itu diizinkan karena ada tujuan Allah yang hendak dicapai, ditegakkannya keadilan dan kebenaran di tengah-tengah umatnya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan itu juga adil. Kalau bangsa Israel itu sendiri juga melakukan dosa, maka Tuhan juga memakai perang itu untuk mendisiplin bangsa Israel. Jadi Allah kita itu adil. Jangan pikir nggak adil. Oleh karena itu dalam Mazmur pasal 9 ayat 9 kemudian di sana dikatakan demikian Bapak Ibu ya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran tadi. Jadi diadili. Sehingga Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-21 ayat 4 sampai 5, maka disitulah bangsa Israel mendapatkan penghukuman ilahi oleh Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perangmu di tanganmu, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan orang Kasdim, yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke tengah kota ini, aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan teracung. Bayangkan Allah sendiri yang juga dengan tangan teracung melawan. Dan dengan lengan yang kuat, dengan murka, dan kobaran amarah dan kegeraman yang hebat. Jadi oleh karena itu kalau kita lihat, jelas perang yang dimaksudkan itu, kalau kita lihat dari perspektif perjanjian baru Bapak Ibu ya, karena kita melihat perjanjian lama dan perjanjian baru tidak terpisahkan. Kadang-kadang Tuhan itu menghukum bangsa sendiri. Itu karena Tuhan ingin mengajar orang-orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Pendisiplinan itu dilakukan melalui perang itu. Sekarang kita melihat di dalam perjanjian baru. Ya. Perjanjian baru Bapak Ibu kalau boleh saya katakan, karena ayatnya banyak sekali Bapak Ibu. Ada indikasi yang kuat di perjanjian baru bahwa perang tetap merupakan sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk berurusan dengan dosa, ketidakadilan dan kekacauan. Tapi sekarang Tuhan tidak langsung sendiri memerintahkan, melalui wewenang yang Allah titipkan kepada pemerintah, yaitu tadi di dalam ayat yang sudah kita baca, Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 tadi. Jadi Tuhan sekarang menitipkan itu kepada pemerintah yang ada. Mari kita akan ulangi Bapak Ibu, ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Di dalam bagian ini Tuhan ingin mengajarkan, Allah yang berdaulat itu menetapkan pemerintahan yang sipil. Jadi jangan pikir pemerintahan yang sekarang ada di Indonesia itu juga kalau mengalami kemenangan dalam pemilu yang lalu, itu ditetapkan oleh Allah. Kita harus meyakini
bahwa Allah itu berdaulat menetapkan pemerintahan sipil di dunia. Oleh karena itu orang Kristen itu harus tunduk kepada pemerintah. Siapa yang melawan pemerintah, itu juga melawan ketetapan Allah. Kalau pemerintahnya benar, Bapak Ibu. Membela keadilan, membasmi kejahatan. Jadi kita harus tunduk. Lalu Bapak Ibu, di dalam ayat 3 dan 4 yang sudah kita baca tadi, tujuan Allah menetapkan pemerintahan sipil adalah demi kemuliaannya dan kebaikan bagi umat manusia di dalam ayat yang ketiga. Ada kebaikan di sana. Supaya manusia itu lebih damai, punya keadilan, memiliki satu hak di dalam hidupnya. Jadi Allah itu mengatakan kepada kita semuanya melalui ayat ini adalah bahwa kita itu harus tahu pemerintah itu ditetapkan untuk melakukan kebaikan bagi kita dan demi kemuliaan namanya. Maka kita harus mendukung pemerintah yang seperti ini. Namun sebaliknya bila pemerintah menghukum yang benar dan membela yang jahat atau melakukan agresi militer ke negara lain, maka kita harus menolaknya. Karena apa? Karena melawan hukum ilahi. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 29 Petrus mengatakan dalam penghakimannya waktu dia dihakimi oleh Mahkamah Agama, aku ini lebih taat kepada Allah atau kepada manusia? Maka sekali lagi Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, ayat 1 sampai 2 tadi dalam Roma itu kita harus tahu pemerintah tetap di bawah kedaulatan Tuhan, di bawah kuasa Tuhan. Kalau pemerintah itu melakukan yang enggak benar, ya kita melawan. Kalau pemerintah kita mengatakan kita harus perang, tapi itu adalah satu agresi yang tidak seharusnya, kita berhak untuk menolak. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, pengakuan iman Westminster itu mengatakan, Allah Tuhan dan Raja tertinggi atas seluruh dunia telah menetapkan pemerintahan sipil agar berada di bawahnya dan di atas rakyat. Pemerintah itu di bawah Allah dan dikatakan di atas rakyat. Untuk kemuliaannya dan demi kebaikan umum dan untuk tujuan ini Allah mempersenjatai pemerintah dengan kuasa pedang. Diberikan kuasa pedang. Boleh mencanangkan perang, tetapi untuk melindungi dan meneguhkan mereka yang baik dan menghukum pelaku-pelaku kejahatan. Jadi kita lihat di dalam perjanjian baru prinsipnya seperti ini maupun di dalam perjanjian lama. Lalu slide selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam pengakuan iman Westminster, orang-orang Kristen dibenarkan untuk menerima dan menjalankan jabatan sebagai pejabat pemerintah ketika mereka dipanggil untuk itu. Dan di dalam pengelolaannya mereka secara khusus harus mempertahankan kesalehan, keadilan dan kedamaian sesuai dengan keseluruhan hukum dari setiap negara. Sehingga tujuan ini mereka boleh sekarang berada di bawah perjanjian baru, menyatakan perang itu membela keadilan dan pada waktu yang diperlukan. Jadi ada prinsip-prinsipnya di dalam perjanjian baru, yang tentu kita tidak bisa mengutip satu persatu ayatnya Bapak Ibu. Tapi yang jelas dikatakan, Tuhan memakai pemerintah itu untuk menegakkan keadilan, untuk memberikan satu jalan, bagaimana manusia itu punya hak-haknya, dan negara itu harus membalas segala kejahatan dengan kuasa pedang, dan menghukum pelaku-pelaku kejahatan. Dan kita sebagai orang Kristen, itu boleh masuk di dalamnya Bapak Ibu. Artinya, kita sebagai orang Kristen itu bisa menjadi seorang prajurit. Pada waktu perang, kalau itu membela keadilan, dan karena kita itu kemudian prajurit itu memberikan bom ataupun menembak, kemudian musuhnya mati, Bapak Ibu, itu jangan berpikir mereka membunuh lalu berdosa, tidak. Tapi di dalam kaitan ini, kalau mereka memberikan satu keadilan, maka orang Kristen boleh menjadi seorang prajurit yang ikut maju dalam berperang. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu? Karena pandangan gereja itu ada tiga pandangan tentang perang itu. Ya, saya dalam pengertian ini tidak mau bersedegang dengan gereja lain, gitu ya. Karena gereja itu punya pandangan-pandangan sendiri-sendiri.
Ada yang punya pandangan aktivisme, Bapak Ibu. Aktivisme itu adalah begini, orang Kristen harus berpartisipasi dalam perang, apapun juga yang dihadapi pemerintah, karena pemerintah ditetapkan Allah. Ini adalah patriotisme yang buta, di mana diminta membunuh atas perintah pemerintah akan dilaksanakan dengan semuanya, benar atau salah, ini adalah negaraku. Jadi artinya dia itu kemudian menjadi seorang tentara misalnya, mau membunuh, walaupun itu tahu, itu bukan seharusnya dia membunuh, tapi dia melakukan demi negaraku, walaupun negaraku salah. Jadi mereka menafsirkan itu, ayat Roma pasal 13 ayat 1-7 tadi, maupun dalam perjanjian lama, mereka mengatakan benar salah, aku ya ikut perintah dari pemerintahku. Saudara setuju enggak? Setuju enggak dengan pandangan ini? Enggak setuju kan ya? Tapi ada pandangan yang kedua, pasifisme. Pasifisme ini ada gereja di Indonesia yang menganutnya, Bapak Ibu. Ya, ada gereja di Indonesia yang menganutnya. Artinya begini, orang Kristen sama sekali tidak boleh berpartisipasi dalam perang, karena Allah memberikan perintah, jangan membunuh. Tidak ada satupun perang atau penggunaan kekerasan yang dapat dibenarkan, sekalipun dengan alasan kemanusiaan. Saya bayangkan kalau Hitler itu dulu membunuh membabi buta, udah biarkan aja lah Hitler melakukan seperti itu, terus melakukan pembunuhan tanpa perlu dilawan. Apa jadinya, Bapak Ibu? Bahkan setiap orang Kristen itu harus secara mutlak menolak isu tentang perang, termasuk orang Kristen seharusnya tidak boleh memiliki profesi sebagai prajurit. Nggak boleh. Satu kali ada seorang dokter, tapi dokter tentara. Ya memang dokter tentara, Bapak. Lalu enggak tahu bagaimana kemudian kita kenalan dan kita itu menjadi sahabat. Lalu dia memang bergereja di gereja yang menganut sistem pasifisme ini, menganut pandangan ini. Wah, ini repot loh Pak Bambang. Saya ini juga bingung, katanya enggak boleh profesi tentara itu. Apakah saya harus melepaskan profesi saya? Jadi gereja ini benar-benar mengatakan kalau bisa orang Kristen itu tidak boleh menjadi tentara. Sebaliknya, setiap orang yang sudah ditebus oleh Kristus harus sanggup memancarkan kasih Kristus di dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk diserang oleh musuh. Nah, Bapak Ibu mau enggak begitu? Mau? Coba aja ke sana ke daerah medan perang, Bapak Ibu ya. Waktu mau diserang ya Bapak Ibu diem aja begitu. Saudara-saudara, ini dua pandangan ini. Tetapi kalau kita sebagai orang reform, golongan reform Bapak Ibu ya, kita kan pengakuan imannya juga Heidelberg gitu ya. Itu menganut yang namanya just war theory Bapak Ibu, yaitu yang dikembangkan oleh Agustinus dan kemudian oleh John Calvin dan seterusnya. Nah, just war ini mengatakan perang atau penggunaan kekerasan demi alasan kemanusiaan itu dapat dibenarkan. Sekalipun karakter utama setiap orang Kristen adalah kasih, namun menurut pendukung teori ini pelaksanaannya kasih di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak dapat dilepaskan dari keadilan justice yang kadangkala mengandung aspek kekerasan. Kadangkala harus mengandung aspek kekerasan di dalam menegakkan keadilan itu. Just war theory ini mengatakan dunia sekarang ini tidak bisa menjadi dunia yang ideal. Kenapa? Karena dunia kita sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi ada prinsipnya just war ini Bapak Ibu, tidak sembarangan juga. Ada 4 prinsip. Yang pertama, perang itu hanya dapat disahkan kalau otoritas yang sah itu yang menentukan, yaitu pemerintah tadi. Kalau pemerintah yang berdaulat itu menentukan, bukan seorang personal Bapak Ibu, bukan. Tapi pemerintah yang berdaulat itu. Karena mendapatkan agresi dari negara lain,
maka kemudian melawan, kita diminta untuk berperang, melawan musuh, Bapak Ibu itu dibenarkan, karena otoritas itu yang menentukan. Yang kedua adalah penyebab yang adil. Artinya begini Bapak Ibu, itu dilakukan untuk membela diri, ataupun kita melindungi yang lemah, atau menghukum ketidakadilan yang berat. Harus dilakukan, harus dilakukan. Kalau tidak, negara itu menjadi chaos, Bapak Ibu. Kadang-kadang perang itu dilakukan karena untuk menghukum ketidakadilan yang berat. Yang keempat, Bapak Ibu. Yang ketiga, motivasi niat yang benar. Bapak Ibu, di dalam bagian ini sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan adalah tujuannya itu harus jelas. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk kepentingan ekonomi, bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk penguasaan wilayah, bukan untuk memperluas wilayah, bukan. Tapi jelas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu menjadi niat yang paling utama. Dan yang keempat, Bapak Ibu, upaya terakhir. Artinya apa? Tidak sembarangan diputuskan perang. Tetapi kalau semua upaya diplomasi itu gagal, baru bisa dilaksanakan perang seperti ini. Upaya diplomasi yang gagal. Hari ini Bapak Ibu, dunia sedang tidak baik-baik. Hari ini dunia penuh dengan kekelaman, penuh dengan kegelapan. Ada perang yang begitu mengerikan. Kalau melihat gambar-gambar dan videonya, saya kadang-kadang miris Bapak Ibu ya. Bagaimana perang itu menyebabkan manusia itu begitu menderita, dan kemudian kita melihat begitu banyak orang yang mendapatkan serangan itu, mereka mengalami satu kehidupan yang tidak mudah sekarang ini. Ibu Bapak, kita juga melihat bahwa peperangan itu sangat mengerikan sekali. Apalagi sekarang dengan senjata teknologi yang baru. Ibu Bapak bayangkan kalau itu terjadi, waduh. Yang seperti sekarang ini Bapak Ibu, begitu mengerikan. Apalagi kalau nuklir itu kemudian dijalankan, kita tidak bisa membayangkan apa dampaknya peperangan itu bagi kita semuanya. Namun Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, kita jangan lupa, peperangan yang sekarang ini terjadi tidaklah sedahsyat peperangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia di atas kayu salib. Satu peperangan yang begitu hebat itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak memiliki drone, senjata rudal untuk memusnahkan, tidak Bapak Ibu. Tetapi disitulah Bapak Ibu Dia dibunuh ramai-ramai oleh pemuka agama, oleh masyarakat, oleh prajurit Romawi. Dan pada waktu itu dunia mengatakan Dia kalah, karena Dia mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, namun kita melihat di dalam Alkitab justru Bapak Ibu, ada satu kemenangan yang luar biasa diraih oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kita jangan berpikir bahwa perang yang sekarang terjadi adalah peperangan yang dahsyat, yang itu yang terdahsyat di dunia. Tidak. Peperangan yang terdahsyat itu adalah peperangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, di mana Dia itu mengalahkan musuh terbesar, yaitu dosa, yaitu maut, yaitu kuasa kegelapan. Satu peperangan rohani yang begitu dahsyat itu telah terjadi. Hari ini Bapak Ibu, apakah kita itu gentar terhadap hal yang seperti ini? Apakah hati kita itu cemas dan takut menghadapi yang seperti ini? Begitu banyak Bapak Ibu kesaksian maupun teman-teman yang sekarang mengalami kesulitan akibat perang ini. Baik di Jakarta maupun pada waktu saya ke Medan.
Akibat dampak dari perang itu membuat bisnis itu hancur. Sehingga saya itu bertemu dengan mereka dan mereka menceritakan, Pak, kadang-kadang saya jam 1, jam 2 itu sudah bangun dan tidak bisa tidur lagi. Bisnis yang dibangun itu sekarang sudah diambang kebangkrutan. Akibat perang itu menyebabkan segala sesuatu yang mereka lakukan yang dulu begitu lancar dan enak, sekarang tidak lagi. Saudara-saudara, begitu banyak orang yang kemudian gelisah. Kemarin di WA Group itu tertulis, dolar Amerika sudah 17.400-an loh. Dolar Singapura sudah 13.800-an loh. Dolar Australia sudah 12.700-an loh. Begitu banyak orang yang gelisah, Bapak. Karena akibat perang ini, kita itu cemas akan hari esok, Bapak. Bukankah kalau perang ini berkelanjutan sampai 2 tahun yang akan datang, apa jadinya semuanya ini, Bapak? Kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Di Indonesia masih lumayan, Bapak Ibu, mending. Harga BBM masih ditahan. Di luar negeri itu sudah naik. Harga BBM itu menurut harga pasar. Saudara, begitu banyak teman-teman di Amerika yang kemudian mengatakan, yang memberikan WA kepada saya. Dulu saya masih hidup enak-enak, sekarang dengan gaji yang saya terima, itu semua pas-pasan. Di Amerika itu terjadi inflasi yang begitu tinggi, mereka cemas. Bahkan ada yang mengatakan demikian, tahu dulu saya ke Indonesia aja daripada saya di sini. Saudara, mereka mengalami kecemasan, Bapak. Sungguh mereka merasakan perang ini bukanlah satu peperangan yang dapat dianggap oleh kita tidak punya pengaruh apa-apa terhadap hidup kita ini. Tapi saudara, Tuhan Yesus itu memberikan satu firman kepada para muridnya sebagai closing statement dia dari seluruh pengajaran dia sebelum dia pergi ke Getsemani, belum dia melewati akan Via Dolorosa. Firman Tuhan itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33. Ini closing statement Tuhan Yesus pada waktu dia akan meninggalkan para muridnya. Karena dia tahu, muridnya akan menghadapi peperangan fisik, muridnya itu akan menghadapi peperangan rohani. Karena setelah pasca dia naik ke surga, muridnya harus melayani dan kita melihat bagaimana mereka menghadapi peperangan fisik. Bukankah begitu banyak rasul itu kemudian matinya, itu karena martir, bukan? Mereka juga menghadapi peperangan rohani. Tapi Tuhan itu memberikan satu firman, satu closing statement. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiaya, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi dalam bagian ini sebelum Tuhan Yesus masuk ada di kayu salib, dia sudah memberikan satu closing statement, aku akan mengalahkan dunia. Satu peperangan yang benar-benar dihadapi oleh Tuhan Yesus di Via Dolorosa sampai di atas kayu salib. Dan kita tahu Bapak Ibu, dia mengatakan jangan takut, jangan gelisah, aku akan mendatangkan shalom. Aku ini akan berada di depanmu yang mengalahkan akan dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Bapak Ibu jangan gelisah, karena Roma pasal 8 ayat 35, Rasul Paulus juga mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara, ini adalah kalimat penghiburan buat kita pada hari ini menghadapi dunia yang tidak pasti dan penuh gonjang-ganjing ini. Sampai kapan peperangan akan terjadi?
Kita tidak tahu. Sampai berapa jauh Bapak Ibu pengaruhnya terhadap perekonomian, dan mungkin kita akan menghadapi kesulitan demi kesulitan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Tapi Tuhan mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Jangan takut. Pedang tidak akan memisahkan kamu dari kasih Kristus. Tidak bisa. Saudara pasti kenal dengan orang ini Bapak Ibu. Orang ini adalah orang yang bernama Canon Andrew White, seorang pendeta Anglican Reform yang melayani di gereja Sinburg. Di mana Bapak Ibu? Di Irak, di kota Baghdad. Sampai hari ini. Bapak Ibu, dia adalah orang yang sejak tahun 2003 memilih tinggal dan melayani di daerah yang sangat berbahaya. Setiap hari dia dalam ancaman penculikan. Dia dibawa ancaman ledakan bom bunuh diri, serangan roket, dan sekali-kali menghadapi regu tembak, Bapak Ibu. Seperti gambar sebelah kiri. Stafnya dia yang terbunuh, berapa jumlahnya Bapak Ibu? 176 stafnya sudah mati terbunuh. Tapi dia tetap melayani di sana. Dia mengatakan, tidak baik saya tinggalkan jemaat itu sendirian menghadapi peperangan seperti ini. Menghadapi penganiayaan yang terjadi di sana terhadap orang-orang Kristen. Dia mengatakan, saya tidak tinggalkan mereka. Enggak. Aku akan tetap bertahan. Sehingga di dalam tulisannya yang sangat mengharukan saya, Bapak Ibu, sebagai penutup khotbah saya hari ini, adalah ketika segalanya hancur di sekitar kita, Anda akan menyadari bahwa yang tersisa hanyalah Kristus. Dan Kristus itu sudah lebih dari cukup. Amin. Amin. Dia mengatakan, oke, kalau semuanya sudah berantakan dan tinggal dia sendirian. Tapi bagi dia, Kristus itulah sudah lebih dari cukup. Saudara, peperangan yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadikan saudara dan saya menjadi milik dia. Menjadi milik Kristus. Hidup kita bukan milik dunia, tapi kita milik Kristus, saudara. Itulah yang menjadi jaminan kita, Bapak Ibu. Jangan gelisah, jangan takut. Menghadapi situasi yang seperti ini, jangan gelisah, jangan takut. Saudara, dunia itu bisa merenggut akan tubuh jasmani kita. Tapi tidak ada seorang pun yang sanggup untuk merebut jiwa kita dari Kristus. Amin? Amin. Itulah Bapak Ibu, kalau sebenarnya terjadi peperangan, kita menghadapi yang seperti itu. Jangan takut Bapak Ibu. Canon Andrew White ini mengatakan, Anda akan menyadari bahwa yang tersisa hanyalah Kristus. Dan Kristus itu lebih dari cukup. Karena kita tahu, bersama dengan Kristus, disitulah damai sejahtera kekal itu kita alami. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Apakah peperangan ini membuat gelisah hati Anda karena dampak-dampak yang sedang Anda alami di dalam bisnis, pekerjaan, maupun dalam kehidupan hari demi hari? Apakah hatimu pada saat ini sedang benar-benar gelisah? Dengan keadaan perekonomian yang telah terjadi, yang selama ini semakin hari semakin berat, akibat dampak dari perang ini. Atau mungkin di antara kita ada yang merasa masa depan gelap, tidak tahu apa yang terjadi.
Tapi ingatlah, Yesus telah berperang bagimu, merebut engkau dari kuasa kegelapan, dari hukum dosa, dari budak dosa, dan engkau sekarang menjadi milik Dia. Tidak ada satupun pemerintah, pedang, ataupun apapun yang merenggut engkau dari kasih Kristus. Hidup kita dalam milik Kristus. Tidak ada satupun yang dapat merebut jiwa kita dari Dia. Berdoalah secara pribadi. Kalau saudara mengalami pergumulan, kecemasan, ketakutan pada saat ini. Bapa, memang mengerikan dampak dari perang. Namun ya Tuhan, kami bersyukur kebenaran firman-Mu menuntun kami melihat konteks perang menurut Alkitab. Tetapi kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa sebetulnya di dalam kehidupan kami ada satu peperangan dahsyat yang seharusnya terjadi dalam diri kami, yaitu perang melawan dosa. Tapi Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkaulah yang menjadi panglima perang kami. Engkau yang melakukan peperangan itu. Dan Engkau telah menang, memberikan kemenangan itu bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hati kami tidak takut dan gelisah. Apapun yang terjadi di kemudian hari, kami akan kuat bersama dengan Engkau ya Tuhan. Walaupun segala sesuatu mungkin yang kami miliki lenyap, tetapi kami tetap milik Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang penuh dengan kelemahan kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.